Bos, ada yang ulang tahun loh hari ini. Iye, siapa lagi kalau bukan Jakarta? Semua yang bisa raup cuan di Jakarta bakal mincuan kulik di episode spesial hari ini. Dari bisnisnya warga asli Jakarta, cara perantau dulang cuan di Jakarta, sampai cuan dari resto tersembunyi alias hidden gem di sudut-sudut Jakarta. Bos, kalau di Jakarta lagi ada perayaan seperti hari ulang tahun, kuliner khas yang satu ini pasti muncul. Yap, dodol Betawi, bos. Nah, dodol yang ini jelas asli buatan orang Betawi. Ini dia, bos. Komedian Mastur yang ternyata sudah 5 tahun ini berbisnis dodol Betawi. Mincuan denger saat hari besar atau perayaan ulang tahun Jakarta, pesanan dodol Betawinya sampai waiting list loh, bos. Widih, panen cuan dong, Bang. Lagi ngapain nih, Bang? Lagi istirahat, capek banget abis kerja tadi. Aku mau pesen dodol, Bang. Ah, iya bener. Iya. Kebetulan memang hari ini saya lagi ngaduk dodol. Ngomong-ngomong ini diantarin malah di mami sendiri. Nanti aku ambil sendiri deh, Bang. Sip. Oke, mantap. Iya, ya udah aku balik dulu ya. Iya. Makasih Neng Tika. Iya. Tuh, rezeki mah gak kemana, bos, ya nggak? Pucuk dicinta, pulang pun tiba. Pemirsa, kalau pengen tahu usaha saya, ya tetap di Cuan Bos. Cuan Bos. Bos, jualan dodol Betawi sudah dilakukan keluarga besarnya secara turun-temurun loh. Kalau buat Bang Mastur sendiri, doi berjualan dodol berawal dari iseng-iseng untuk mengisi waktu luang di masa pandemi COVID-19. Meski awalnya iseng, tapi muncul niat untuk melestarikan kuliner khas Betawi ini, bos. Oke bos, nih sebentar lagi kita mau angkat karena udah mateng nih ya. Dari mulai pagi, dari jam 6 sampai sekarang baru mau selesai ya. Ini kurang lebih kerjanya 9 jam. Ya, pegal-pegal di tangan tuh. Tapi kan hasilnya memuaskan, bos. Sebagai warga asli Jakarta, doi pengen agar dodol Betawi selalu gampang dicari. Jadi bisa hadir di setiap perayaan di Jakarta. Ya kalau buat saya ini dodol itu memang menjadi adat istiadat atau menjadi tradisi orang Betawi. Jadi jangan sampai makanan kebudayaan Betawi ini, kuliner Betawi ini hilang. Harus ada generasi penerusnya kasarnya kan gitu. Bukan cuma itu, bos. Doi juga mempertahankan resep keluarga yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi dodol buatannya punya rasa yang otentik, bos. Enggak, memang itu istilahnya udah menjadi keturunan dulu dari orang tua, dari mulai kakek sampai orang tua sampai ke saya. Jadi nggak ada istilahnya history, nggak ada, memang udah tradisi aja. Jadi bahasanya kayak gini, kita kalau nggak bikin dodol di saat lebaran begitu kayaknya ada yang kurang. Bos, dodol Betawi yang dibuat dari campuran tepung ketan, santan, dan gula aren ini memang punya cara pembuatan yang khas. Dimasak dengan kuali besar yang bisa menghasilkan 50 kg dodol, bos. Yang mungkin nggak ada yang sama ya. Kita dari mulai bahan-bahannya udah pasti beda dong. Dari racikannya udah pasti beda gitu. Banyak orang yang pada bikin dodol, banyak lah istilahnya. Bos-bos juga tahu ada rasa duren, rasa segala macam. Tapi saya tok murni, nggak ada campuran apa-apa. Karena apa? Buat saya ini memang rasa udah nggak bisa disamain, pasti beda ya. Menjalani bisnis ini, doi nggak segan-segan buat mengawasi langsung proses pembuatan dodol Betawinya. Ini jadi cara Mastur untuk menjaga kualitas produknya, bos. Dari cara kerjanya juga kita dari mulai bahan-bahan kayak api gitu kan, kita kayu juga nggak sembarang kayu. Salah satunya saya gunakan apa medianya, itu kayunya kayu apa? Kayu rambutan.
apinya kecil tapi asapnya juga nggak banyak. Dan di sini kita pakai nggak api gede tapi dia barahnya yang dipakai. Karena kalau apinya gede otomatis kan gosong. Karena menggunakan bahan alami dan tanpa pengawet, dodol Betawi ini bisa awet 1 bulan, bos. Oh iya, Mastur menjual 1 kg dodol Betawinya ini seharga 100.000 per 1 kg. Customer juga bisa beli setengah kilo dan juga 1/4 kilo. Bos, dalam penjualannya, Mastur tidak punya strategi kayak orang-orang. Hanya kembali ke niat awal. Kalau dodol ini tradisi yang harus dijaga. Alhasil, dodol Betawinya laris manis dibeli pelanggan. Gimana caranya ini? Itu aja sih bilang tadi. Gimana caranya ini untuk melestarikan makanan Betawi, jangan sampai hilang, itu aja. Saya nggak ada maaf, saya nggak bilang ke siapa. Spill dong bang, bisa laku terjual berapa banyak sih? Target gue sebenarnya cuma 5 kuali ya. Ternyata lebih dari 5 kuali. Tuh bos, dalam 2 hari bisa habis 250 kilo dodol. Itu berarti cuan yang didapat 25 juta dong bos Mastur. Beh, cuannya gak main-main. Bismillah aja gue sih orangnya, iya nggak? Kita kadang-kadang maaf ya, dari luar kota juga pada telepon karena memang gue tetap promosi lewat itu biasa kan gitu kan. Kebanyakan dari mulut ke mulut kan gitu, dari teman-teman. Akhirnya ada yang dari Jogja, ada dari Malang, sampai ada dari Sumedang, sampai ke Lampung juga ada, iya ke Lampung juga sampai gitu. Jadi kita sistemnya dari mulut ke mulut aja. Peluang cuan buat warga Betawi di tanah kelahirannya ini emang sedep banget ya bos. Apalagi ada niat baik buat melestarikan budaya Betawi. Ditunggu deh calon bos dari warga asli Betawi. Biar cuan bos. Kalau pengen usaha seperti saya nih ya, yang penting kita ada niat yang baik, tujuan yang baik ya nggak? Nih saya sebagai generasi penerus, meneruskan usaha daripada orang tua saya. Nah saya sebagai generasi penerus, nah sebagai anak, kalau mau usaha nih niatnya bagus, ya tujuan yang bagus, mudah-mudahan bisa maju, bisa manjang usaha kita. Dan juga sesuai dengan karakter, oke? Karakter saya komedi dong. Selamat ulang tahun Jakarta, yang penting cuan bos.